Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil imani wal islam. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin khairil anam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum ila yaumil qiyamah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Amma ba'd, fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah Ta'ala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, marilah dalam kesempatan yang sangat berbahagia ini kita bersama-sama selalu memanjatkan syukur alhamdulillah kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan segala nikmatnya kepada kita, utamanya nikmat berupa iman dan Islam. Oleh karena itu, marilah kita berusaha semaksimal mungkin untuk selalu meningkatkan keimanan dan keislaman kita, meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sesungguh-sungguhnya sampai kita menghadap kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, selain kita meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk dalam rangka itu, marilah kita bersama-sama selalu menghiasi diri kita dengan amal-amal soleh. Sebab dengan amal-amal soleh itulah yang menjadi bekal yang dapat menolong kehidupan kita baik di dunia ini maupun di akhirat kelak. Allah Subhanahu wa ta'ala mengingatkan dan memberikan informasi kepada kita, man amila salihan min dzakarin aw unsa wa huwa mu'minun walanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Barang siapa yang beramal soleh, baik dari golongan laki-laki maupun dari golongan perempuan, yang amal solehnya itu didasarkan karena imannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, walanuhyiyannahu hayatan thayyibah, maka dia akan diberikan oleh Allah penghidupan yang baik, kehidupan yang menyenangkan, kehidupan yang menyenangkan di dunia sampai kehidupan yang menyenangkan di akhirat kelak, yaitu surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, kunci hidup bahagia bagaimana tersebut di dalam ayat tadi. Yang pertama adalah meneguhkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua adalah menghiasi diri dengan amal-amal soleh. Ada 3 amal soleh yang kita kerjakan atau dikerjakan oleh umat Islam, umat yang beriman kepada Allah, ketika di dunia ini, ketika masa hidupnya akan sangat berpengaruh di dalam kehidupan di dunianya dan berpengaruh juga di dalam kehidupan akhiratnya. Apa 3 amalan itu? Yang pertama adalah sedekah jariyah. Yang kedua adalah ilmu yang bermanfaat. Yang ketiga adalah anak yang soleh. Rasulullah SAW memberikan informasi kepada kita, idza mata ibnu adam in qata amalu illa min salasin
Apabila anak Adam meninggal dunia, maka terputuslah amalnya, kecuali 3 perkara. Shadaqatin jariyatin yang pertama, yang kedua aw amalin aw ilmin yuntafa'u bih, ilmu yang bermanfaat, aw waladin sholihin yad'ulah, atau anak yang soleh yang mendoakan orang tuanya. Jamaah sekalian, 3 investasi ini marilah kita lakukan, kita rencanakan, kita usahakan di dunia ini. Fa insyaallah akan menjadi bekal hidup kita di dunia sampai di akhirat. Yang pertama jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, amal jariah atau sedekah jariah adalah sedekah yang pahalanya terus mengalir walaupun orang yang bersedekah itu telah meninggal dunia. Di dalam peradaban Islam kita kenal sahabat Rasulullah SAW yang bernama Utsman bin Affan. Ketika waktu itu kota Madinah mengalami kekeringan, kekurangan air, di mana-mana orang mencari air, sedangkan satu-satunya sumber air itu dimiliki oleh seorang Yahudi yang bernama Rumah. Maka Rasulullah SAW menyampaikan nasihat, siapa yang ingin membebaskan masyarakat dari kekeringan, dari kekurangan air ini, maka balasannya kelak adalah surganya Allah Subhanahu wa taala. Artinya siapa yang dapat membeli dengan hartanya sumur itu, kemudian bisa dimanfaatkan oleh kaum muslimin, maka balasannya surga. Maka sentak Utsman bin Affan mengadakan nego dengan orang Yahudi yang bernama Rumah ini. Negonya sangat alot. Akhirnya disepakati dibeli separuh dengan harga yang sangat mahal. Separuhnya tetap dimiliki oleh Rumah. Maka karena Utsman bin Affan adalah seorang pedagang yang sangat ulung, di saat separuh bagian giliran yang dia beli itu, semua warga Madinah yang membutuhkan air dibebaskan, digratiskan tanpa membeli. Maka gentong-gentong yang ada pada situ terisi semua dengan air. Pada gilirannya separuh yang miliknya hak pemakaian yang Yahudi yang bernama Rumah ini, maka tidak ada orang yang mengambilnya. Maka pelan-pelan dirasa masih rugi, merasa rugi, maka Rumah ini akhirnya mempersilakan sahabat Utsman bin Affan untuk membeli seluruhnya. Ketika dibeli seluruhnya, maka dibebaskan 100%, semua boleh ambil. Sejarah sumber Rumah ini sampai sekarang menghasilkan jejak wakaf pertama, di mana sampai sekarang harta kekayaan dari hasil wakaf yang diberikan oleh Sayyidina Utsman bin Affan berupa kebun-kebun, berupa hotel-hotel yang dulu hanya berupa sumber air ini, sekarang menjadi perkebunan kurma yang sangat terkenal di daerah dekat kota Madinah itu. Inilah betapa hebatnya maka sedekah jariah ini memiliki tempat yang sangat strategis di dalam perkembangan agama Islam. Maka termasuk amalan yang pahalanya akan terus menerus itu adalah sedekah jariah. Kita bisa ambil peran seberapapun harta yang kita miliki, uang yang kita sumbangkan, kita dermakan untuk sedekah jariah ini, untuk kepentingan agama kita, agama Islam, untuk kepentingan masjid, kepentingan sekolah-sekolah, itu adalah bagian daripada sedekah jariah yang insya Allah pahalanya akan terus mengalir. Apakah harta kita akan berkurang ketika kita bersedekah? Dijawab oleh Rasulullah SAW, mana kosot sedekatun min malin.
harta yang engkau keluarkan untuk sedekah itu tidak akan berkurang, bahkan bertambah dan bertambah. Logikanya bagaimana? Mestinya harta yang kita keluarkan untuk sedekah itu akan berkurang, tapi dijawab oleh Nabi tidak. Harta yang engkau keluarkan untuk sedekah itu tidak akan berkurang, bahkan bertambah. Bertambahnya apa? Yang pertama adalah kita memperoleh tambahan keberkahan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua adalah tambahan pahala di sisi Allah. Walaupun telah kita meninggal dunia, pahalanya akan terus mengalir pada kita. Inilah kehebatan sedekah jariyah. Yang kedua adalah ilmu yang bermanfaat. Kita dianjurkan di dalam agama Islam ini untuk menuntut ilmu. Bahkan Allah Subhanahu wa ta'ala akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman dan orang yang berilmu itu ke tingkatan derajat yang tertinggi. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Bahwa Allah akan mengangkat derajat orang yang beriman dan orang yang berilmu itu ke tingkatan derajat yang setinggi-tingginya. Oleh karena itu, apabila kita diberi oleh Allah derajat ilmu, marilah kita manfaatkan. Manfaat untuk diri kita sendiri dan manfaat untuk orang lain. Utamanya adalah ilmu-ilmu yang dapat mendekatkan manusia kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Selain itu juga ilmu-ilmu yang dapat menghasilkan kemanfaatan bagi orang lain. Ilmu tentang bisnis, ilmu tentang tata kerja sesuatu. Apabila itu diamalkan oleh orang yang kita beri ilmu, maka itu pahalanya akan terus mengalir kepada kita. Jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan Rasulullah SAW memberikan penghargaan kepada orang yang menuntut ilmu, disamakan dengan orang yang menuju surga. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang menempuh jalan untuk mencari ilmu, menuntut ilmu, maka Allah akan memudahkan jalan baginya menuju surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana kalau orang yang menunjang memberi dana, memberi infak untuk anak-anak yang menuntut ilmu, maka pahalanya sama dengan orang yang menuntut ilmu itu sendiri. Maka ini hadis Rasulullah SAW ini merupakan hadis yang apabila kita lakukan, kita jalankan sesuai dengan kemampuan kita, insya Allah sangat menunjang dalam kehidupan kita kelak di akhirat. Yang terakhir jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, anak yang soleh yang mendoakan kita, yang mendoakan kedua orang tuanya. Anak soleh adalah hasil ikhtiar orang tua. Anak yang soleh itu tidak akan jadi secara tiba-tiba. Anak yang soleh itu merupakan hasil jerih payah usaha orang tua. Usaha melalui apa? Lagi-lagi berurusan dengan dana. Membiayai pendidikan untuk menyekolahkan anak. Kemudian anak menjadi anak yang soleh. Itu bagian dari ikhtiar orang tua. Yang kedua adalah doa orang tua. Doa orang tua. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam surat Al-Kahfi ayat 46. Allah mengingatkan kepada kita, al-malu wal banun zinatul hayatid dunya wal baqiyatus sholihatu khairun inda rabbika sawaba wa khairun amala. Harta dan anak-anak adalah perhiasan hidup dunia. Semua orang senang harta, semua orang senang anak-anak. Tetapi jangan sampai harta dan anak-anak kita itu hanya sebatas sebagai perhiasan di dunia saja. Maka diberi tantangan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Siapa yang bisa menjadikan harta dan anak-anaknya bukan hanya sebatas perhiasan hidup di dunia, tetapi juga menjadi kebanggaan dan perhiasan hidup di dunia sampai di akhirat. Itulah yang lebih baik untuk dijadikan harapan. Wa khairu amala, sebagai
harapan yang terbaik apabila harta benda kita dan anak-anak kita jadikan ya perhiasan hidup di dunia membanggakan kita, dan di akhirat juga membanggakan kita. Jamaah sekalian, upaya untuk menjadikan anak yang soleh itu yaitu lewat pendidikan yang berkualitas. Kita menyekolahkan anak-anak kita di pendidikan, di lembaga-lembaga pendidikan yang berkualitas, itu adalah dalam rangka juga untuk membentuk anak yang soleh. Yang kedua, penanaman akidah dan akhlak, keteladanan dari orang tua. Ini adalah upaya orang tua dalam mendidik anaknya menjadi anak yang soleh. Dan doa orang tua, seperti doa yang sudah sering kita lakukan, Rabbi habli minas sholihin, Rabbi habli minas sholihin. Ya Allah, anugerahkan kepada kami anak-anak yang termasuk golongan orang-orang yang soleh. Ada doa lagi yang tidak boleh kita lewatkan. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Jadi untuk menjadikan anak soleh itu melalui dua cara, melalui upaya kita, ikhtiar kita, yang kedua adalah melalui doa-doa kita. Oleh karena itu di Jumat yang sangat berbahagia ini, marilah kita bersama-sama berdoa untuk keluarga kita. Mudah-mudahan keluarga kita seperti yang diharapkan di dalam doa tadi, menjadi keluarga-keluarga yang qurrata a'yun, sangat menyejukkan di dalam pandangan mata dan pandangan hati kita bersama. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa amilus sholihat wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qouli hadza wa astaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq yudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Fa ya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa ya ibadallah innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad kama sallaita ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim innaka hamidum majid. Allahumma ihdinas siratal mustaqim, Allahumma ihdinas siratal mustaqim, Allahumma ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma fir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma fir lana wali walidaina warhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma inna nas'aluka shihhah, Allahumma inna nas'aluka shihhah, Allahumma inna nas'aluka shihhah wal iffah wal amanah wa husnal khuluq war ridha fil qadar. Wa nas'aluka ya Allah rizqan wasi'an halalan thayyiban mubarakan birahmatika ya arhamar rahimin. Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah
wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa ahlinal jannata mal abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Wala dzikrullahi akbar. Aqimis shalah.